Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, Lokal D. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendri Kori, SHI, MSI. Langsung saja. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan teori dalam kajian sosiologi keluarga. Teori dalam kajian sosiologi keluarga itu yang pertama adalah teori struktural fungsional. Nah, teori ini menganggap stratifikasi sosial atau hierarki itu sebagai sebuah keniscayaannya. Jadi, setiap masyarakat itu bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya itu berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosiologi. Mungkin bisa kita singkatkan lagi, stratifikasi itu adalah suatu kebutuhan dari sebuah sistem. Dan perlu kita garis bawahi lagi tuh, stratifikasi itu bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Nah, setiap posisi bisa kita ibaratkan kayak organ tubuh kan, kayak maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Jadi intinya kalau salah satu di antara posisi sosial itu tidak berfungsi, maka sistem sosialnya itu akan kacau dan masyarakatnya akan mengalami disorganisasi. Jadi intinya dari teori ini adalah teori yang membahas tentang pembagian peran, hak dan kewajiban yang terstruktur di dalam keluarga. Teori yang kedua adalah teori konflik. Nah, teori konflik ini berkembang sebagai redaksi diri dari teori sebelumnya. Teori konflik ini melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Jadi masing-masing kelompok atau kelas itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap perbedaan kepentingan ini ada karena terdapat beberapa sebab. Yaitu mungkin sebab yang pertamanya kayak manusia itu kan mempunyai pandangan subjektif terhadap dunia. Terus kalau yang keduanya tuh hubungan sosial itu hubungan yang saling mempengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, efek pengaruh itu merupakan potensi konflik interpersonal. Jadi intinya dalam teori konflik ini muncul karena adanya ketidaksetujuan adanya teori fungsional. Terus teori yang ketiga adalah teori interaksionis simbolis. Nah, prinsip dasar teori ini yaitu manusia itu memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya itu dibentuk oleh interaksi sosial. Dan dalam proses interaksinya itu manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang akan mengarahkannya pada kapasitas yang akan menjadikan perbedaan dengan yang lainnya. Makna dan simbol ini akan memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Nah, contohnya cara orang memaknai kesuksesan itu berbeda-beda, atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku itu kan juga berbeda-beda. Jadi manusia itu dapat mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atas situasi sosial. Jadi mengubah makna dan simbolis itu dilakukan dengan pertimbangan untung rugi. Nah, kemudian memilih salah satunya, perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat. Jadi teori selanjutnya adalah teori gender. Teori gender itu adalah teori yang membahas tentang perbedaan peran, fungsi, status, tanggung jawab pada laki dan perempuan sebagai hasil dan dari bentuknya sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakatnya. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi keluarga. Fungsinya yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, dalam kata lain kan fungsi ini dapat juga kita sebut dengan fungsi biologis. Dengan kodratnya juga, laki-laki dan perempuan itu kan memiliki kebutuhan biologis yang untuk meneruskan keturunannya. Dan itu kan sudah menjadi fitrahnya manusia. Dengan cara itu, manusia kan dapat terjadinya perkembangbiakan secara reproduksi, sehingga dapat melahirkan keluarga yang baru dengan beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Fungsi reproduksi ini pun juga memiliki 3 nilai yang harus diresapi dan diterapkan dalam keluarga. Nah, nilai-nilainya itu yang pertama adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab itu adalah kemampuan untuk mengetahui dan melaksanakan kewajiban seseorang. Keluarga dengan bijaksana mendiskusikan perilaku seksual anak dan membuat anak sadar dan bertanggung jawab atas segala akibat seksualitasnya. Yang kedua adalah sehat, yaitu dengan kondisi fisik yang sehat, sistem dan fungsi reproduksi, serta mental dan emosi. Orang yang bereproduksi adalah orang yang dapat menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya. Terus yang ketiga adalah teguh. Teguh yaitu kemampuan seseorang untuk menjaga kesucian alat kelamin sebelum menikah. Nah, keluarga dengan tegas itu akan mendorong anggota untuk mendukung kesucian alat kelamin dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah dan menghindari pelecehan seksual. Yang kedua yaitu fungsi edukasi. Fungsi ini sangat penting sekali bagi keluarga, karena fungsi ini tidak hanya peran ayah dan ibu saja kan, tapi semua anggota keluarga itu berfungsi dalam fungsi edukasi ini. Dan terlebih usia anak di bawah umur itu kan merupakan masa keemasan, sehingga saat itulah waktu yang sangat penting suatu keluarga mempunyai fungsi edukasi yang baik. Fungsi edukasinya itu dapat dengan cara menyentuh anak dengan pendidikan dan lain-lain, yang mana keluarganya juga dapat berperan membentuk mental awal anak dalam menghadapi dunia luar agar anak lebih siap dan mampu bersaing secara global nantinya. Dan keluarga membentuk karakter anak untuk menghadapi kehidupan bersosial. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Fungsi ini adalah manusia yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Dalam hal ini berarti juga keluarga sangat penting dalam sosialisasi setiap anggotanya. Dan masing-masing anggota keluarga itu juga mampu belajar bersosialisasi dengan sesama individu lainnya. Contohnya kayak seorang kakak memiliki hubungan sosial yang baik dengan adiknya. Ayah dan ibunya juga kan baik lah gitu. Terus dengan adanya hubungan sosial yang baik ini, maka anggota keluarga juga dapat menerapkan nilai-nilai sosial yang baik itu di lingkungan masyarakatnya nanti. Terus ada juga 7 nilai yang harus kita terapkan dalam berkomunikasi kepada keluarga dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu nilai-nilainya yang pertama adalah independensi, yaitu kebebasan untuk bertindak secara independen dengan menalar dan membuat keputusan dan independen dari orang lain. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi dimanapun Anda berada. Nah, anak fleksibel biasanya mau menerima dan bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebanggaan, adalah perasaan senang yang rasakan ketika menyelesaikan pekerjaan atau pekerjaan yang bermanfaat dan berhasil mencapai apa yang kita lakukan. Yang keempat ada ketekunan, yang berarti memberikan waktu dan tenang untuk menyelesaikan tugas-tugas serta mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kelima yaitu kreatif. Nah, kreatif itu adalah seseorang yang berhasil itu menemukan dan dapat mengembangkan banyak cara dan ide yang akan dilakukannya. Yang keenam adalah tanggung jawab, yaitu pengetahuan dan pemenuhan kewajiban. Yang selanjutnya kerjasama, yaitu bekerja sama dan dengan itikat yang baik. Fungsi yang keempat adalah fungsi ekonomi. Dalam keluarga kan tentu harus memiliki pengelolaan ekonomi yang baik. Dengan adanya kondisi ekonomi yang baik ini, maka kebutuhan ekonominya itu akan cukup dan terus dapat tumbuh berkembang dan dapat melangsungkan kehidupan keluarganya. Nah, dalam teori ekonomi ini ada 3 dasar yang harus kita ketahui dalam pengelolaan ekonomi. Yang pertama adalah dengan pencarian nafkah, yang kedua adalah dengan adanya suatu perencanaan, yang ketiga dengan penggunaan dan kehidupan berkeluarga. Fungsi ekonomi ini juga memiliki 5 nilai yang harus kita resapi dan kita terapkan dalam keluarga. Nilai-nilai yang pertamanya itu adalah berhemat untuk memperhatikan uang, karena berhemat ditandai dengan tidak menyia-nyiakan dan membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua adalah teliti, yaitu selalu memperhatikan segala sesuatu. Orang yang teliti selalu menimbang pro dan kontra dari segala tindakannya dan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga adalah disiplin, yaitu selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin itu kan cenderung membayar tepat waktu, menabung secara teratur, dan menghormati perjanjian kerjasama bisnis. Terus
welas asih, yaitu peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang pengasih selalu ingin membantu orang lain yang sedang berjuang Yang kelima adalah ketekunan, yaitu orang-orang yang tanggung, yang berusaha kerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ditandai dengan fakta bahwa mereka itu tidak pernah menyerah dan selalu ingin mencoba lagi ketika mereka gagal. Yang kelima itu fungsi keamanan atau perlindungan. Keluarga itu kan adalah tempat perlindungan atau berlindung bagi semua anggota. Tempat yang mendorong ketenangan pikiran dan kehangatan. Terus yang berada dalam suasana saling protektif, berarti keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenteramkan bagi seluruh anggotanya. Ketika sebuah keluarga itu berfungsi dengan baik, ia akan dapat melakukan fungsi perlindungan anggotanya dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga melindungi setiap anggota dari perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa keluarga itu merasa nyaman dan terlindungi dari ketidaknyamanan. Terus fungsi perlindungan ini juga memiliki nilai yang harus dikomunikasikan dan diterapkan oleh keluarga. Yang pertama adalah nilai merasa aman, yaitu bebas dan dari rasa takut dan cemas. Keluarga membawa rasa aman bagi keluarga jiwa dalam segala tahapan kehidupan. Yang kedua adalah toleransi, yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa balas dendam. Itu menunjukkan kesalahan diri sendiri dan orang lain dan selalu berusaha memperbaikinya. Terus juga mengetahui dan mengenali daya tanggap, yaitu apa yang berbahaya atau yang mungkin dihadapi. Yang ketiga adalah ketahanan, yaitu dapat menahan situasi yang tidak terduga. Kemampuan mengendalikan diri dan membangkitkan semangat ketika menghadapi masalah. Terus kasih sayang untuk menanggapi perasaan dan pengalaman orang lain. Pola asuh yang baik dapat menciptakan rasa persaudaraan yang erat. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Nah, tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini kan tidak harus selalu pergi ke tempat rekreasi, tapi kan juga penting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, sehingga dapat juga bisa dilakukan di rumah, kayak cara nonton TV bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan lain-lain dalam keluarga. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Faktor yang pertama adalah faktor nativisme. Nah, kata nativisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu nativus, yang artinya terlahir. Jadi yang dimaksud dengan teori nativisme itu ialah meyakini bahwa proses perkembangan manusia itu ditentukan oleh adanya faktor-faktor bawaan sejak lahir. Faktor bawaan itu kayak sifat-sifat fisik dan psikologis, dan juga kemampuan kayak bakat, inteligensi, dan lain-lain yang diwariskan secara genetis. Faktor bawaan inilah yang dipercaya akan menentukan hasil perkembangan anak di kemudian hari. Apabila anak itu memiliki pembawaan yang cerdas, pintar pula anak itu, maka sebaliknya apabila anak itu pembawaannya kurang cerdas, rendah pula prestasi akademiknya. Terus faktor nativisme ini proses pendidikan dan lingkungan sekitar tidak bisa mengubah sifat-sifat pembawaan, sebab baik dan buruknya pembawaan itu sudah ditentukan sejak lahir. Dan kalau dalam kayak masalah pendidikan, peran pendidikan itu dalam pandangan teori nativisme itu hanyalah kayak sebatas untuk pengembangan bakat saja. Jadi oleh sebab itu, teori dalam ilmu pendidikan disebut kayak pesimistis pedagogis. Yang kedua teori empirisme, yaitu bertolak belakang dengan teori nativisme karena mengabaikan adanya pengaruh dari faktor bakat atau potensi bawaan dalam proses pendidikan contohnya. Jadi maka dari itu teori ini menekankan kepentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam proses perkembangan anak. Doktrin teori empirisme paling terkenal yaitu tabula rasa, yang berarti bahwa manusia itu dilahirkan seperti kertas putih bersih, masih kosong. Jadi peran pendidikan itu sangat penting dalam membentuk anak. Dalam ilmu pendidikan,
teori empirisme itu disebut kayak optimisme pedagogis, yaitu optimisme terlalu terlihat dari asumsi dasar teori ini yang menganggap faktor lingkungan dan pendidikan dapat menjadikan anak berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Teori yang ketiga adalah teori konvergensi, yaitu bisa kita katakan gabungan dari teori nativisme dan teori empirisme. Teori ini juga menggabungkan unsur bakat dan lingkungan atau pendidikan. Nah, kedua unsur tersebut dinilai saling memiliki pengaruh dalam proses perkembangan anak. Jadi, teori konvergensi ini kayak meyakini bahwa bakat bawaan anak itu tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak ada dukungan dari faktor lingkungannya. Terus begitu pula sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak yang ideal apabila tidak terdapat faktor bakat bawaan. Terus jadi dapat disimpulkan kembali bahwa semua yang berkembang dalam diri individu seseorang itu melalui hasil pendidikan yang diperoleh oleh faktor pembawaan sekaligus juga oleh lingkungan. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan teori perubahan sosial. Teori yang pertama yaitu teori evolusi, atau bisa kita sebut dengan evolutionary theory. Teori ini juga terbagi atas teori evolusi unilinear dan multilinear. Kalau teori evolusi unilinear ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Jadi perubahan pada teori ini dilalui oleh semua masyarakat dan dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Terus sementara itu teori evolusi multilinear itu memandang bahwa perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap. Namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Terus teori yang kedua itu teori siklus. Teori siklus ini dengan melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir aja yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran. Kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan atau perubahan. Terus teori yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Yaitu teori fungsionalis itu beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Terus perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain juga. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. Soal yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan proses terjadinya perubahan sosial. Yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentukan sosial dan kebudayaan, kayak berupa ide, keyakinan, dan hal sebagainya. Penyebaran ini juga bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Proses difusi ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Terus yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu.
Kemudian budaya asing itu masuk dan bisa diterima dengan masyarakat. Budaya asing itu kan bisa masuk diterima masyarakat, itu kan tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Terus yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Jadi proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut atau mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat. Asimilasi ini juga muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar gelombang demi kepentingan bersama. Terus yang keempat adalah akomodasi. Akomodasi ini adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Terus bahwa perubahan sosial ini dapat disebabkan dari berbagai pengaruh dan berdampak kepada perubahan struktur organisasi dan hubungan sosial di dalamnya yang dapat kita pelajari dari buku-buku perspektif perubahan sosial pada buku perspektif perubahan sosial yang mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.